Ditangani oleh teman-teman Provinsi Jawa Barat berdasarkan data dan laporan surat yang kami terima tadi malam dari Bapak Gubernur, maka Gunung Kuda telah dicabut izinnya. Langkah selanjutnya setelah ini reda, maka Menteri Lingkungan Hidup akan turun ke lapangan untuk melakukan penyidikan terkait dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Kalau sudah menyebabkan sampai meninggalkan korban jiwa, ini merupakan kerusakan lingkungan berat dan kepada yang bersangkutan harus bertanggung jawab. Sekali lagi, tidak ada yang bisa lepas hukum di negara kita ini. Seluruh pihak akan kami mintai keterangan, mulai dari pemberi izin, mulai yang mempunyai kawasan, yang mempunyai gunungnya, yang mengujakan batunya. Ini semuanya akan kami mintai keterangan untuk dimintai tanggung jawab masing-masing di bidangnya masing-masing terkait dengan kondisi Cirebon. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Rondon di lokasi longsor tambang Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Selamat siang Syahri, bagaimana perkembangan proses pencarian korban hingga siang hari ini dan apa strategi tim SAR soal kendala bebatuan besar di lokasi dan juga ada tumpukan-tumpukan akibat longsor susulan? Ya, baik Bella di studio. Selamat siang saudara. Betul sekali, proses pencarian hari ke-6 ini kembali dilanjutkan pada pukul 8 pagi tadi, di mana pertama pergerakan dilakukan oleh 3 ekor anjing pelacak, yang juga salah satunya diantaranya penambahan dari satu satwa kemarin, artinya unit satwa Polda Jawa Barat ada 4 yang standby di titik lokasi ini. Mereka menemukan 3 titik lagi yang dicurigai merupakan tempat adanya korban yang masih tertimbun. Kemudian tim alat berat bergerak ke titik lokasi tersebut untuk melakukan pencarian dan pengerukan material bahan longsor. Namun memang ada sedikit beda, Bella. Kalau kemarin kami lihat ada 3 alat ekskavator yang diterjunkan sejak pagi. Namun pada hari ini rupanya yang difokuskan itu adalah alat loader, artinya kendaraan besar yang berusaha untuk menggeser beban material bebatuan dari titik yang dekat dengan yang dicium oleh anjing pelacak tersebut untuk dibawa ke bagian bawah. Tentu ini merupakan cara yang paling efektif untuk memudahkan apabila nanti setelah selesai waktu istirahat sudah cukup mudah untuk dikeruk lagi menggunakan alat berat, maka alat berat yang akan digunakan dan difungsikan. Selain itu memang proses pencarian juga masih pengawasan maksud kami dilakukan oleh tim inspektur tambang yang tepat berada di belakang saya. Tenda biru itu disediakan oleh tim gabungan untuk melakukan pemantauan dari beberapa jarak mengingat ada beberapa patahan-patahan tebing atau lereng yang masih berpotensi untuk terjadinya longsor. Dan Dandim 0620 Kabupaten Cirebon, Letkol Infanteri Muhammad Yusron tidak ingin proses pencarian ini justru membahayakan para operator yang sedang mencari korban. Sehingga akhirnya proses dari zona merah terus dikeruk, dicari, diupayakan untuk mencari 4 korban, sementara dari bagian lain tim pengawas juga tetap bergerak. Ini dirasa cukup efektif untuk menjaga dan mempercepat proses pencarian. Ada 4 orang memang yang masih tertimbun, Bella, sampai saat ini masih terus dilakukan pencarian. Keempatnya adalah Muniah, kemudian Tono, kemudian Nur Rahman, dan yang terakhir adalah Dedi. Keempat orang ini adalah warga Kabupaten Cirebon. Dan hari ini pagi tadi seluruh keluarga korban dihadirkan dalam agenda doa bersama lintas agama dan juga keluarga korban, di mana setelah melakukan doa bersama tersebut ada mediasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Cirebon bersama tim gabungan dengan 4 keluarga korban. Kami belum mendapatkan hasil kesimpulan dari utamanya pada saat mereka melakukan mediasi tersebut, namun harapan dari keluarga korban agar proses pencarian tetap dilanjutkan sehingga mereka memiliki kepastian bagaimana dan seperti apa kondisi terakhir 4 keluarga korban mereka yang sampai saat ini masih dinyatakan hilang atau belum ditemukan. Tentu kami masih menunggu proses rapat dari tim gabungan baik dari Dandim, Kapolresta, pemerintah Kabupaten Cirebon, ada bupati, ada wakil bupati dan beberapa pihak lainnya untuk memutuskan win-win solutionnya terhadap masalah ini. Artinya proses pencarian yang sampai saat ini belum juga ditemukan. Mengingat hari ini Bella merupakan hari ke-6 dari tanggap darurat yang telah ditetapkan Bupati tertanggal 30 Mei 2025 pada hari pertama terjadinya longsor hingga tanggal 5 atau besok
yang ditetapkan sebagai hari ke-7 atau hari akhir dari pencarian ke longsor musibah Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon ini. Selain itu juga proses upaya pidana juga masih terus dilakukan oleh Polresta Cirebon dengan memanggil dan memeriksa beberapa pihak. Kalau kemarin fokusnya kepada orang-orang yang terlibat di penambangan, saat ini mulai meluas dan dikembangkan ke beberapa soal perizinan dan juga pengawasan. Sehingga akhirnya beberapa pihak dari dinas juga dimintai keterangannya untuk memastikan bagaimana proses izin yang mereka tempuh selama melakukan penambangan di titik ini. Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Kita akan tunggu apa saja hasil mediasi hari ini. Apakah termasuk juga tetap menunggu, tetap mencari 4 korban yang masih hilang hingga saat ini meskipun waktu tanggap bencananya sudah berakhir. Terima kasih atas laporan Anda, Muhammad Syahri Romdon langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan harap berhati-hati.